Kami mau mengikut Engkau lebih sungguh lagi ya Tuhan. Dari hari ke hari kami mau mengikut Engkau lebih sungguh. Bukan karena kami dikatakan sebagai orang Kristen, tapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami suka berada dalam hadirat-Mu. Kami suka Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kedamaian. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan sukacita. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan ketenangan ya Tuhan. Ada damai dan sejahtera-Mu. Di hadirat-Mu ada pemulihan. Di hadirat-Mu Tuhan hidup kami diubahkan. Ketika kami dalam hadirat-Mu Tuhan, bahkan sakit kami Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam hadirat-Mu bahagia kami penuh. Pemulihan kami utuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu berbicara Tuhan atas kami pribadi lepas pribadi. Mari Bapa, perdengarkan suara-Mu atas kami Tuhan. Kami mau hidup kami senantiasa dituntun oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Wah, ini kayak orang belum makan semua nih. Sekali lagi shalom. Ya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini atau sore hari ini merasakan bahwa Tuhan itu baik? Amin. Berapa banyak saudara merasakan bahwa hadirat Tuhan menjamah hati saudara? Haleluya. Ya, senang berjumpa dengan saudara. Ya, kayaknya saya udah lama gak khotbah ya. Minggu pertama aja saya khotbah. Oke, kita ada di hari yang baru saudara, atau minggu pertama di bulan April. Catur bulan kedua di tahun 2025, musim yang baru. Di musim yang baru ini dikatakan temanya adalah leveling the mountain. Leveling the mountain, itu artinya meratakan gunung. Itu tema sepanjang musim ini saudara. Selama 3 bulan ini temanya leveling the mountain. Tetapi tema di bulan April itu berbicara tentang practicing humility. Mempraktekkan kerendahan hati. Nah, 3 bulan kemarin kita terus hati kita dibajak, hati kita digemburkan, hati kita bahkan ada yang mungkin dihancurkan saudara. Ada yang dibongkar bangkir kehidupannya supaya kita menjadi pribadi yang pulih, pribadi yang utuh. Nah, sekarang kita mau praktek tentang kerendahan hati. Berbahagialah mereka yang rendah hati, saudara. Berbahagialah mereka yang lembut hatinya. Ya, kita mau praktek rendah hati. Nah, sebelum kita masuk kepada praktek rendah hati, saya mau sedikit menjelaskan tentang, coba dikeluarkan ayatnya dari tentang leveling the mountain ya. Berarti dari mana itu? Yesaya. Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang keempat, dikatakan setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Seperti tadi pagi saya katakan, bahwa saya tidak pernah tahu bahwa Bapak Ibu mengalami gunung-gunung persoalan apa dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, pasti masing-masing kita punya gunung yang harus kita hadapi. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung tantangan, gunung-gunung tekanan. Belum lagi gunung-gunung kesombongan, gunung-gunung iri hati, gunung-gunung kekecewaan, gunung kepahitan. Gunung apa lagi? Gunung Merapi mau meletus, gunung sakit penyakit, gunung kelemahan, gunung dosa, gunung ikatan, gunung kutuk. Banyak saudara, kalau kita mau katakan.
Tapi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang keempat mengatakan bahwa setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Coba sama-sama katakan, diratakan. Saya teringat lagu sekolah minggu. Ya, lagunya bilang gini, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Tahu lagu itu? Tahu ya? Ayo sama-samanya yuk. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Refnya. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Yang bisa meratakan gunung-gunung tadi itu saudara, yang bisa menyingkirkan, yang bisa memindahkan adalah Tuhan. Amin. Manusia kita atau kedagingan kita nggak akan sanggup memindahkan gunung-gunung itu saudara, nggak bisa. Yang sanggup cuma rohku kata Tuhan. Ya, Yesus pun bilang, kalau engkau punya iman sebiji sesawi, sebesar biji sesawi, maka imanmu itu akan sanggup untuk memindahkan gunung. Iman artinya percaya. Ya, tapi percaya modalnya harus pengenalan akan Tuhan. Kalau cuma aku percaya, tapi tidak punya pengenalan akan Tuhan, ya, maka apa yang akan kita ini nggak akan jadi, saudara. Istilahnya gini loh, kita cuma klaim-klaim janji, klaim-klaim aja, tapi kita nggak kenal sama orangnya. Om nggak kenal saya, tapi tiba-tiba saya nih, tolong kirimin uang ini, transferin ke atau setorin ke bank. Berapa Om? 1 M. Nggak kenal. Nggak kenal. Kira-kira saudara, gimana? Saya yang tidak dikenal, rezeki nomplok nih. Kok tiba-tiba sekonyong-konyong, sekonyong-koder, saudara. Tiba-tiba ada orang ngasih uang 1 M buat disetorkan. Katanya buat disetorkan, saudara. Ya. Apakah orang akan semudah itu, saudara, menyerahkan sesuatu tanpa kenal? Nggak mungkin, saudara. Sama, waktu kami sering ke luar kota, saudara. Paling gampang menitipkan gereja ini sama yang kenal. Gak mungkin saya menitipkan gereja ini sama orang yang gak kenal. Misalnya tukang apa di depan itu, supir truk. Betul? Pak, karena Bapak tiap hari di sini nongkrong ngantri solar, saya titip gereja ya. Bisa saudara? Ya gak bisa. Itu rezeki nomplok itu. Ya. Itu loh saudara. Jadi kita pasti, saya akan langsung kata Ahong. Nah, kalau dulu ada Yuni gitu. Ahong. Kenapa? Karena saya kenal Ahong. Nah, demikian kita sama Tuhan begitu saudara. Ayat itu, iman itu bukan cuma percaya tok, enggak. Kalau cuma percaya tok kayak tadi, supir-supir di depan nih, saya percaya mereka bakal selalu ada di depan kok setiap hari. Tapi apakah kita kenal? Enggak. Jadi supaya gunung-gunung ini bisa diratakan waktu kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Ratakan gunung ini Tuhan. Hancurkan gunung ini, gunung permasalahan di hidupku. Misalnya gitu. Atau pindahkan atau singkirkan gunung ini. Tapi kita nggak punya pengenalan akan Tuhan. Kira-kira gunung itu bakal dipindahkan nggak sama Tuhan? Kalau misalnya Tuhan pindahkan pun kayaknya itu belas kasih Tuhan. Tapi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, apa yang kita katakan terjadi saudara. Doa orang yang benar, besar kuasanya. Apa yang Tuhan pikirkan, itu yang kita pikirkan. Apa yang Tuhan ucapkan, itu yang kita ucapkan. Bahkan ini bisa berlaku sebaliknya. Tuhan akan support kita. Kenapa? Karena kita punya kuasa. Haleluya. Tapi syaratnya itu dulu, kenal dulu sama Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena rohku kata Tuhan.
Ayat itu bicara gini, bukan karena kepandaianmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena kamu tuh anak pendeta, bukan karena kamu anak pejabat. Tapi karena rohku kata Tuhan itu yang sanggup menyingkirkan gunung, memindahkan gunung, atau meratakan gunung. Atau tadi ayat Yesaya 40 dikatakan setiap jalan yang berliku-liku itu dibuat menjadi dataran, artinya wah. Yang pernah ke Bali ya pasti omul ya. Dari Denpasar mau ke Gilimanuk saudara, kalau kita naik mobil, mau ke Jawa naik mobil nyebrang, itu kita akan melewati beberapa jalan yang penuh dengan liku-liku. Ada jalan namanya Bajre, ada Bajre, satu lagi Salamadek. Nah itu. Itu jalannya begini saudara, liku-liku dan itu jurang. Nah akhirnya beberapa tahun yang lalu, pemerintah akhirnya membuat jembatan yang memotong jalan yang berliku-liku itu akhirnya dibikin jembatan panjang. Set, lurus. Kurang lebih ayat itu berbicara seperti itu. Hidup kita mungkin rumit karena kebodohan kita. Karena kesombongan kita. Seperti bangsa Israel. Kedegilan bangsa Israel membuat mereka berputar-putar di padang gurun yang harusnya 40 hari jadi 40 tahun. Hidupnya kita tadinya enak-enak aja tapi jadi rumit. Ya. Jadi berliku-liku, berlekuk-lekuk, berbukit-bukit saudara. Bisa jadi memang karena kebodohan kita. Bisa jadi juga memang karena iblis. Ya, makanya tadi kita nyanyikan ku menang gitu. Kita umat daripada pemenang. Nah, makanya selama 3 bulan kemarin kita sudah digemburkan, kita sudah dibongkar bangkir sama Tuhan, kita sudah dipulihkan, diubahkan. Nah sekarang kita mau supaya ini waktunya kita berdoa dan klaim saudara ya, bahwa apa yang kita perkatakan itu Tuhan akan jadikan. Amin. Jaga mulut kita, di era-era ini kita harus menjaga mulut kita saudara supaya bukan, atau orang dunia bilang mulutmu harimaumu gitu ya. Karena apa yang kita perkatakan di hari-hari ini itu benar-benar bisa Tuhan yang menjadikan, bisa iblis yang jadikan. Makanya hati-hati dengan apa yang kita katakan. Anak-anak muda boleh punya prinsip, wah aku menikah setelah aku kaya, ditangkap iblis tuh. Gak kaya-kaya. Akhirnya gak nikah-nikah. Makanya hati-hati. Ya. Berapa waktu yang lalu kami dengan anak-anak KGC atau KGM saudara nonton film The Last Supper. Nah tapi film The Last Supper ini cerita yang berbeda saudara. Gak banyak menceritakan tentang Yesus, tapi tentang dari sisi para muridnya. 2 tokoh itu Petrus dan Yudas. 2 tokoh ini adalah 2 tokoh di Alkitab yang melakukan kesalahan kepada Yesus. Yang tadi saya katakan, hati-hati dengan lidah. Di film itu saudara diceritakan, gak ada di Alkitab sih, tapi ini sutradara ini pasti membayangkan satu situasi dan keadaan secara manusia atau secara realita manusia saudara ya. Itu digambarkan di film ini, direpresentasikan di film ini. Jadi waktu itu ceritanya begini, Imam Kayafas ya kan sedang berusaha untuk menangkap Yesus dengan berbagai macam cara, pokoknya lagi cari kesalahannya Tuhan Yesus lah. Dan singkat cerita didapati bahwa ada salah satu murid Yesus yang balelo. Yang apa? Balelo, ya. Coba bilang kiri kanannya, jangan balelo. Pasti diincar sama iblis. Nah, didapatilah satu orang yang namanya siapa? Yudas. Dan singkat ceritanya Yudas dipanggil. Dipanggil sama Imam Kayafas. Kemudian pertanyaan ini itu sangat-sangat sederhana, tapi jawaban dari Yudas itu menentukan masa depan dia, saudara. Ya. Imam Kayafas tanya begini, kamu selama ini dekat sama Yesus, kamu tiap hari bersama dengan Yesus. Ya kan? Pertanyaannya gini, apakah kamu dekat sama Yesus? Kan kamu orang terdekatnya dia.
Setiap hari bersama dengan dia. Nah, apa jawaban Yudas? Hah? Tidak kenal? Bukan. Dia kenal siapa Yesus. Tapi jawaban Yudas dia bilang gini, aku tidak dekat dengan Yesus. Saya waktu nonton ini saudara, dengan pertanyaan dan jawaban dari Yudas itu langsung dar gitu. Aku tidak dekat dengan Yesus. Nah, karena perkataan inilah saudara, akhirnya ya saya sama istri kan kalau nonton begitu pasti langsung akan banyak keluar materi-materi gitu ya. Pembicaraan maksudnya. Dan kemarin kami ada sharing dengan kakak rohani kami di Bali. Ya kita sharing, lalu tercetuslah dalam pikiran saya saudara tentang cerita tentang Yudas ini. Yudas ini tidak dekat dengan Yesus karena apa? Ya, pasti ya banyak hal saudara ya. Kan kemanapun dia melangkah itu selalu diikuti sama si ular itu. Betul? Tidur aja ada ular. Jalan-jalan kemana ular itu selalu ngikut, selalu berbisik sama dia. Gitu. Nah, tapi itu pilihan. Itu pilihan saudara. Nah jika cerita akhirnya kami membahas tentang seseorang kalau tidak dekat dengan Yesus maka dia akan terhilang. Dia akan lost. Nih, lost. Terhilang, tersesat. Kalau orang itu sudah merasa tidak lagi dekat atau tidak dekat dengan Tuhan, tapi ngaku-ngaku dekat. Nah ini justru tambah parah ini saudara. Ini tersesatnya tambah parah ini. Banyak, bukan cuma jemaat aja, bahkan beberapa hamba Tuhan pun bisa saudara mengalami itu. Merasa dekat sama Tuhan tapi gak ada hubungan. Saya sama istri sering khotbah tentang jangan kita merasa dekat sama Tuhan tapi tidak ada hubungan. Itu Tuhan enak saudara. Dimuntahkan sama Tuhan. Tuhan bisa murka sama kita dan kita bisa diusir sama dia. Sok-sok pakai nama Tuhan saudara. Tapi kita nggak punya hubungan. Matius pasal yang ke-7. Tuhan bukankah aku sudah begini Tuhan. Bukankah aku sudah begini Tuhan. Tuhan bilang enyah kamu. Aku tidak mengenal engkau. Nah ya. Jadi seseorang yang tidak dekat dengan Tuhan. Tanda pertama orang yang tidak dekat dengan Tuhan, dia akan tersesat, terhilang. Tak tahu arah tujuan. Lost. Seseorang yang lost atau tersesat akan menimbulkan atau menghasilkan lust. Dia akan mengarahkan hidupnya untuk menikmati segala kedagingannya, saudara. Hawa nafsunya. Semua yang dilakukan itu cuma untuk kesenangannya sendiri. Kepentingannya sendiri. Yang penting aku enak. Gak ke gereja gak apa-apa. Gak melayani gak apa-apa. Kacamata Yudas itu ngeliat. Misalnya kayak kita lagi bangun di belakang. Ya. Kacamata Yudas bilang, wah gak bisa. Gak mungkin. Gereja gak punya duit. Nah itu. Ya, kas pembangunan cuma berapa ratus ribu mau merenovasi gedung belakang. Tapi apa yang Yesus bilang? Apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan guru, sini diberkati jadi mujizat. 5.000 orang makan. Lebih dari 5.000 pokoknya. Dan masih tersisa lagi saudara. Ini loh. Jadi hati-hati. Ya, kalau sekali kita sudah mengklaim tidak dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang tersesat. Dan waktu kita tersesat, kita akan mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada lust, hawa nafsu atau kedagingan. Ini bahaya. Ya, saya merasa penting untuk menyampaikan ini. Hari-hari ini kalau kita ngikut di TikTok lah, IG lah, banyak orang login. Tahu ya? Bukan cuma orang, artis. Tiba-tiba berpindah agama, saudara. Ini fenomena apa ini? Nah, jangan sampai kita anak-anak Tuhan di sini ikut-ikutan. Stop pakai bahasa-bahasa itu, saudara ya. Bahasa-bahasa agama lain, saudara ya.
Fenomena ini terjadi di Indonesia. Ya, banyak artis-artis tiba-tiba pindah agama lah. Karena pacarnya beda ini lalu dia ikut, ada yang begitu juga. Ada yang karena supaya viral saudara, pindah agama. Dekat sama ini, pindah agama. Waduh, gak karu-karuan. Ya. Demi apa? Lust, nafsu, kedagingan. Yang penting semua buat aku, yang penting cuan, yang penting aku happy, yang penting aku senang. Orang lain mau jungkir balik, terserah. Anak Tuhan gak bisa gitu. Ya, pandang kiri kanan saudara-saudaramu di tempat ini. Pandang mereka. Ya, pastikan mereka tidak tersesat. Pastikan mereka tidak terhilang. Kalau sudah melihat gejala-gejala tersesat, saudara, tarik, bawa pulang. Amin. Nah, kalau kita sudah masuk kelas, baru yang terakhir nanti kita akan klik, dar, dier, next, last. Apa itu? Kita akan ditinggalkan. Yang menjadi yang terkemudian. Kita akan diabaikan, kita akan disingkirkan. Ya. Ataupun mungkin tidak disingkirkan, tapi dia merasa dirinya disingkirkan. Dia akan merasa kok aku diabaikan, kok aku dicuekin. Yudas kan begitu kan? Apakah seluruh para murid saudara-saudaranya waktu itu ini mengabaikan dia? Enggak loh, dia dicari loh. Yudas mana ya? Betul? Yang nonton film The Last Supper, dia dicari. Cuma mereka enggak ngeh gitu loh. Gitu. Nah, Yudas merasa dirinya, aduh. Akhirnya, if you lost, you will drive by lust, and then your life will become the lust. Itu bahasa Inggrisnya. Kita tersesat, berjalan dalam kedagingan, dan kita akan terhilang. Tujuan dari iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita sampai terhilang, wah udah. Akhirnya Yudas mati, gantung diri. Bedanya sama Petrus apa? Petrus juga menyangkal Yesus. Ya kan dia pertama kan sesumbar sama Yesus. Guru pokoknya aku akan mengasihi engkau, aku akan pokoknya melindungi engkau, aku akan berjaga-jaga di sekeliling. Nah itu. Yesus bilang apa? Sebelum ayam berkokok, kau akan menyangkal aku 3 kali. Terjadi? Terjadi. Hancur hati Petrus. Dia nangis dan scene ini juga nggak diceritakan di Alkitab, tapi ini keren gitu. Dan tiba-tiba si ular itu lewat membisikkan. Kamu lihat? Ayo akhiri hidupmu. Nah itu kan tujuannya iblis, membinasakan. Ya. Nah, untungnya saudara, Petrus sudah dipesan nih sama Yesus. Petrus, kamu harus kuat. Apapun yang akan kamu alami, itu semua bertujuan supaya kamu kuat dan kamu bisa menjaga saudara-saudaramu. Itu yang akhirnya menguatkan Petrus, saudara. Kalau nggak ada kata-kata Yesus ini, mungkin dia udah bunuh diri beneran. Menyangkal Tuhan, menjual Tuhan, wah itu berat saudara. Ya kan, Yudas menjual kan, Petrus menyangkal. Itu berat. Petrus menyesal, dia sangat menyesal. Dia orang yang strong sama Yesus kan, pertama kali. Pokoknya sekali Yesus tetap Yesus, ya inilah. Tapi giliran ada hal, ada masalah, lock in kita. Sekalinya kita didatengin cowok tajir melintir, mau jadi pacarku enggak, lock in kita saudara. Mungkin ke depan mungkin bukan dengan, ya inilah, ini. Nih. Anak-anak Tuhan hari-hari ini bukan diperhadapkan dengan pisau di leher. Ayo
sangkal Yesus. Enggak. Tapi dengan hal yang mengenakan daging. Ya, sesuai kebutuhan. Hidupku susah, tiba-tiba ada cowok keren atau ada cewek cantik datang, mau jadi pacarku enggak? Tapi kalau mau jadi pacarku kamu harus pindah agama. Ini jenis penganiayaan zaman now, saudara. Bukan dengan pisau di leher. Ya kalau udah pisau di leher, kayaknya lebih gampang lah ya. Yesus, aku cinta kau. Mati selesai. Tapi ayo, ayo, mau ikut aku enggak? Ini loh tak beliin iPhone 16. Nih, mau. Ayo. Ya kan? Ini yang terjadi di fenomena di Indonesia hari-hari ini, saudara. Ya, penipuan-penipuan online, penipuan-penipuan di IG, DDM lah, ngakunya dari luar negeri. Pokoknya aku bakal datang ke negaramu, nanti kita ketemuan ya. Ini, waduh ngeri. Makanya gini, ayo kita perkuat iman kita kuat bukan cuma sekedar kita percaya sama Tuhan, enggak cukup sampai situ. Kita mau perkuat pengenalan kita sama Tuhan supaya iman kita ini bangkit, saudara. Supaya kita enggak gampang diombang-ambingkan oleh angin-angin sejuk. Angin sepoi-sepoi basah yang bikin kuping ini gitu ya. Akhirnya tapi kita lock in atau kita murtad atau kita apapun lah atau kita binasa. Ya. Jadi kita harus hati-hati, kita mesti jaga telinga kita, jaga diri kita, jaga apapun, saudara. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak berjalan dalam hawa nafsu atau kedagingan, dan akhirnya kita menjadi terhilang. Tapi berbahagialah kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus, Dia adalah gembala yang baik. Amin. Dia mencari bahkan mereka yang terhilang pun Tuhan Yesus bahkan cari. 100 domba, 1 tersesat dibawa pulang sama dia. Dia cari dan dia bawa pulang. Demikian kita sama Tuhan. Amin. Demikian kita sama saudara-saudara kita. Kalau udah ngelihat teman-teman kita, saudara kita mulai nyeleneh, tarik bawa pulang. Ya, ayo ajak kembali. Ingatkan dia, sadarkan dia. Ayo jangan sampai terhilang. Mungkin baru mulai tersesat. Mumpung belum jauh, bawa kembali. Itu kalau saudara kita. Kalau misalnya kita orang tua dan itu terjadi sama anak kita, ayo tarik anak kita. Tapi kalau misalnya udah gak mau ya, life is a choice. Hidup itu pilihan. Cuma jangan sampai kita mengalami itu, saudara. 3L. Apa? Loss, lust, dan last. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Kata kuncinya cuma satu, repent, bertobat. Maka kalaupun kita sudah terhilang, ya, kalaupun kita sudah terhilang, waktu kita bertobat terima Tuhan Yesus lagi, Tuhan akan peluk kita, Tuhan akan dekap kita. Amin. Maka di situ Tuhan akan melakukan banyak perkara dalam hidup saudara. Gunung-gunung apapun yang saudara hadapi, Tuhan bisa selesaikan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Dia. Jadi percaya sama Tuhan, percaya sama janji Tuhan, perkuat iman, percaya dan pengenalan kita akan Tuhan, saudara. Di situ yang akan membuat kita tetap kokoh. Makanya Petrus dibilang gini, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Yesus bilang kau tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi kau akan menjadi penjala manusia. Petrus menjadi salah satu orang yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Murid Yesus satu-satunya yang mempraktekkan mujizat yang Yesus lakukan, itu Petrus. Petrus berjalan di atas air, betul? Petrus kasih makan 3.000 orang, betul? Mujizat yang sama seperti yang Yesus lakukan. Ya, itu Petrus. Bahkan bayangannya pun menyembuhkan. Dia bilang, aku gak punya emas dan perak. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, bahkan bayanganku pun akan menyembuhkanmu. Wah, itu Petrus. Saudara. Lebih dari apa yang Yesus lakukan, dia lakukan. Kenapa? Dia belajar dari gurunya.
Dia belajar dari Tuhannya. Imannya bangkit. Kenapa? Karena kenal sama Yesus. Pertama kali Yesus muncul waktu dia bangkit. Yang ngeh pertama kali, kayaknya suara ini gak asing. Itu Petrus. Petrus yang ngeh. Kayaknya suara ini aku kenal. Lalu dia turun pertama kali dan dia yang pertama kali menyambut Yesus. Iman kita, percaya kita, pengenalan kita harus seperti Petrus. Ya, Peter, rock, batu karang, itu Petrus, saudara. Haleluya. Jadi kita akan menjadi pribadi yang kuat, kita akan menjadi pribadi yang senantiasa akan Tuhan tuntun kehidupan kita nggak akan tersesat, kita nggak akan terhilang, saudara. Pokoknya hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tadi kita nyanyi lagu pertama, udah sukacita kita dipenuhi oleh Tuhan. Kita menjadi umat yang lebih dari pemenang, saudara. Kita digandeng Tuhan, kita dijaga Tuhan. Ya, kita menyembah bukan karena kata-kata kita yang manis, saudara. Itu Tuhan Yesus engkau baik, tapi kita sendiri mengingkari kebaikan Tuhan. Sia-sia, saudara. Saudara datang beribadah ke tempat ini, tapi kita mengingkari, atau kalau mengingkari kekuatan ibadah juga sia-sia, saudara. Jadi apa yang kau ucapkan itu menentukan hasilnya. Perhatikan respon dan sikap kita dalam menghadapi segala masalah. Respon dan sikap kita terhadap gunung-gunung yang saudara hadapi. Itu akan menentukan hasilnya. Yudas dan Petrus dua-duanya mengalami hal yang parah lah. Satu menjual, satu menyangkal. Tapi respon dan sikap Petrus itu yang membuat akhirnya dia dipulihkan dan diubahkan. Bahagiaku penuh. Di dalam Tuhan itu pemulihan daripada Tuhan itu full, penuh. Gak setengah-setengah. Kitanya yang setengah-setengah. Bertobatnya setengah-setengah. Makanya kita berubahnya juga setengah-setengah. Cara Tuhan memulihkan kita itu ajaib. Cara Tuhan memulihkan kita itu all out. Cara Tuhan mengubah kita atau menyelamatkan kita itu terlalu radikal. Dan Tuhan mengharapkan timbal balik yang serupa seperti itu. Makanya gini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Kalau mungkin kita masih belum mengalami terobosan, kalau kita mungkin masih belum breakthrough dalam hal apapun lah. Kita mesti introspeksi. Tadi kata-kata itu, saudara, saya, istri saya dengan kakak rohani kami yang ada di Bali itu akhirnya kita bilang gini, kita pun introspeksi dengan film ini. Apakah kita mungkin sedang tersesat? Banyak hamba Tuhan tersesat, saudara. Akhirnya pengejarannya mamon. Minta diundang kemana-mana supaya dapat PK lebih. Melayani, kalau di gereja kecil nggak mau. Cuma mau melayani di gereja besar. Cari duit, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang tersesat, saudara. Ya, jadi kita harus hati-hati. Kita harus jaga banget lah hidup kita, pengenalan kita sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.